Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Mukni Labib Ilhamudin Is'a Sidiki, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Kaidah Fikih. Teman-teman sekalian, kelas HTNC yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Wahdini Alindra Afwani dengan NIM 103210063 akan mempresentasikan mengenai kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad dan kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'syur. Pembahasan yang pertama, kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Makna kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Dalam kaidah ini ada dua kalimat yang akan menjadi kajian, yaitu al-ijtihadu dan an-naqdu. Secara bahasa, al-ijtihadu merupakan bentuk masdar dari kata ijtihadu yang berarti mengerahkan segenap kemampuan. Menurut Ibnu Faris, al-jahdu berarti at-taqah, yaitu kemampuan. Sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah upaya pengerahan segala kemampuan dalam rangka menghasilkan satu kepastian hukum dan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah berkapasitas mujtahid. Kata an-naqdu menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata naqdu yunqadu naqdun yang mempunyai arti runtuh atau rusak. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak dapat dianulir atau dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kaidah ini mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih. Baik produk hukum yang dihasilkan mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Pengertian mujtahid di sini juga meliputi terhadap seseorang yang pada kondisi tertentu diharuskan untuk berijtihad dalam sebuah permasalahan. Maka kondisi yang demikian, produk hukum tersebut tidak dapat dianulir atau dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad dirinya sendiri maupun hasil ijtihad orang lain dalam permasalahan tersebut, meski didapati bahwa hasil ijtihad sebelumnya adalah salah. Dasar hukum kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Yang menjadi dasar dalam penetapan kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad adalah ijma' as-sahabah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai mujtahid diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Para sahabat dan ulama menetapkan kaidah ini berangkat dari landasan yang kuat. Landasan tersebut adalah dasar bagi mereka untuk merumuskan kaidah ini. Dalam berbagai kasus, hasil ijtihad mereka berbeda-beda. Misalnya seperti Abu Bakar radhiyallahu an pernah memutuskan sejumlah perkara hukum yang berlawanan dengan hasil ijtihad Umar. Begitu pula sebaliknya. Namun, apa yang diputuskan oleh Abu Bakar tidak sampai membatalkan keputusan Umar. Keputusan mujtahid sahabat yang saling berbeda dan tidak membatalkan salah satu putusan yang mendahulunya diterima oleh para sahabat, sehingga merupakan ijma'. Diriwayatkan dari Ibnu Sibah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an memberi keputusan hukum pada beberapa masalah, kemudian Umar bin Khattab memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah tersebut. Namun Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya. Dasar hukum kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 67 dan 68. Kemudian As-Sunnah diriwayatkan dari Atha bin Jabir, beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung.
Ketika itu, kami berselisih paham tentang arah kiblat. Maka setiap dari kami sholat dengan keyakinan arah kiblat masing-masing. Ketika cuaca kembali cerah dan kami sudah bisa melihat posisi matahari, maka kami dapati sholat kami tidak mengarah ke arah kiblat. Maka kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Setiap sholat kalian telah diterima oleh Allah." Implementasi kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang dimaksud dalam pembahasan kaidah ini bukanlah ijtihad dalam pengertian istilah saja, tapi yang dimaksud adalah ijtihad dalam arti yang lebih luas, yang mencakup 3 hal, yaitu ijtihad seorang mujtahid dalam masalah-masalah dzanni yang tidak ditemukan dalil qat'i mengenainya. Kemudian, jika hasil ijtihadnya tidak berbenturan dengan ketentuan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', maka harus dilaksanakan hukumnya dan tidak bisa dibatalkan, baik oleh mujtahid itu sendiri maupun mujtahid lain yang berbeda pendapat. Suatu peristiwa yang telah mendapat ketetapan hukum dari seorang qadhi, jika terdapat qadhi lain yang membuat keputusan berbeda dengan qadhi tersebut, meskipun dalilnya lebih kuat dan dianggap benar, maka tidak dapat membatalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh qadhi pertama, meskipun dalil yang diangkat lebih lemah atau dianggap salah. Selanjutnya, masalah-masalah tohari. Misalkan, seorang yang melaksanakan ibadah di suatu tempat atau keadaan yang membingungkan, kemudian berijtihad, maka hasil ijtihadnya tidak membatalkan ijtihad yang lain. Misalnya, seseorang yang berijtihad bahwa dia harus bertayamum kemudian setelah sholat menemukan air, maka hasil sholatnya tidak batal disebabkan adanya air. Dengan demikian, keputusan seorang mujtahid yang saling berbeda ini tidak membatalkan salah satu keputusan yang mendahulunya. Sehingga lahirlah kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Dalam kaidah ini, terdapat hasil ijtihad yang dapat dibatalkan dan terdapat beberapa masalah yang dikecualikan. Sebagai berikut. Keputusan yang dapat dibatalkan. Di antara hasil ijtihad yang dapat dibatalkan adalah jika seorang ahli fikih melakukan ijtihad kemudian setelah melaksanakan hasil ijtihad itu baru mengetahui bahwa hasil produk dari ijtihadnya tersebut jelas-jelas salah. Maka dia harus menganulir atau membatalkan produk ijtihadnya yang pertama dan melaksanakan hasil dari ijtihad yang kedua yang telah dilakukan. Keputusan hakim yang menyimpang juga harus diubah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Keputusan yang tidak sesuai atau menyimpang jauh dari nas. Kemudian keputusan yang bertentangan dengan ijma' ulama. Keputusan yang tidak sesuai dengan qiyas jali atau jelas, dan keputusan hukum yang tidak mempunyai dasar atau dalil. Masalah-masalah yang dikecualikan. Perubahan yang dilakukan oleh imam atau kepala negara berdasarkan ketetapan imam terdahulu. Contohnya, ketika imam terdahulu menetapkan kemaslahatan terhadap tanah khusus atau istimewa, seperti tanah lapangan atau fasilitas umum lainnya. Yang kedua, masalah qismatul ijbar atau pembagian hasil tuntutan. Contoh ketika seorang hakim mengubah keputusannya mengenai pembagian hasil tuntutan karena adanya bukti atau saksi yang lebih kuat. Yang ketiga, masalah kharij dalil. Contohnya, apabila seorang hakim mengubah keputusannya karena adanya bukti yang lebih jelas di atas dugaan atau prasangka sementara. Kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Makna kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Kata maisur adalah bentuk masdar yang memakai sigot isim maf'ul yang secara komunikatif boleh kita terjemahkan sebagai sesuatu yang mudah. Kemudian kata maksur juga bentuk masdar yang memakai sigot isim maf'ul yang bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang sulit. Jadi secara harfiah, kaidah ini bermakna sesuatu yang mudah tidak bisa gugur atau digugurkan dengan sesuatu yang sulit.
Kaidah yang berbunyi al-maisuru la yasqutu bil ma'sur adalah kaidah fikih yang penting yang banyak diterapkan pada kasus-kasus rincian fikih dan menjadi solusi jitu yang syar'i terhadap banyak persoalan fikih. Adapun dalam istilah usul fikih, makna kaidah ini begini: sebuah perintah wajib jika tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, yakni hanya bisa dilaksanakan sebagian saja karena kelemahan atau ketidakmampuan, maka kewajiban itu tidak menjadi gugur secara keseluruhan. Bagian yang sanggup dikerjakan tetap wajib dilaksanakan, sementara bagi yang tidak mampu dikerjakan tidak wajib dilaksanakan alias gugur kewajiban melaksanakannya. Dalil Al-Quran. Adapun sumber dalil kaidah ini didasarkan pada sejumlah ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, setiap jiwa tidak dibebani kecuali sebatas kemampuannya. Dan pada surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya, tidaklah Allah menjadikan kesulitan untuk kalian dalam agama. Dalil As-Sunnah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan atau semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-khutwah atau berangkat dari awal pagi dan ar-rohah berangkat setelah zuhur dan sesuatu dari ad-dujah berangkat di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Implementasi kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Dalam bidang pemerintahan atau siasah misalnya, ketika seorang pemimpin dibebani pekerjaan yang begitu menumpuk dan harus diselesaikan semuanya dalam waktu yang singkat, ia kemudian memberikan pandangan atau solusi berdasarkan kaidah ini, di mana yang mudah tidak gugur sebab adanya yang sulit. Artinya, kemampuan manusia memang ada batasnya. Akan tetapi, mendahulukan pekerjaan yang lebih mudah jauh lebih baik ketimbang tidak mengerjakan sama sekali. Contoh lain, ada muslim tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum karena tidak menemukan air dan juga tidak menemukan tanah atau debu. Dalam kondisi ini tidak boleh diputuskan kewajiban sholat gugur baginya. Yang benar, sholat tetap wajib baginya, yakni melakukan sholat tanpa wudu atau bahkan tanpa tayamum. Alasannya, sebuah kewajiban jika tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, maka tetap wajib melaksanakan yang bukan yang sulit. Kewajiban yang bisa dilaksanakan tidak bisa digugurkan. Hanya ada bagian dari kewajiban itu yang sulit dilaksanakan. Contoh lain, ada muslim yang tangannya terluka, tidak mampu membasuh lengannya. Yang terluka itu saat wudhu karena bisa berbahaya untuk kesehatannya. Dalam kondisi ini tidak bisa diputuskan gugur kewajiban berwudu dan bisa langsung diganti tayamum. Yang benar, basuhlah tangan yang tidak luka dengan air yang berwudu. Kemudian, bagian yang luka diperban untuk diusap air. Setelah itu, bertayamumlah untuk mengganti bagian luka yang tidak bisa diusap air. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.